Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak sekalian, pada pagi hari ini untuk pelajaran IPS kita akan membahas materi tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kita akan bahas pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah sekalian, dari pembahasan ini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia serta benua lainnya. Ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua-benua berdasarkan luasnya. Yang kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Yang keenam, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Baiklah sekalian, untuk selanjutnya anak-anak mulai pelajaran. Silahkan siapkan buku, alat-alat tulis, serta penunjang lainnya. Ingat, jangan lupa kuota internet harus cukup. Baik, kita lanjut anak sekalian. Kita akan mulai tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Dari awal menyampaikan tentang benua. Anak, apa yang terbayang dalam pikiran kalian tentang benua? Apa itu benua? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografis, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Di mana pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua-benua seperti yang kita kenal saat ini. Berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Ada yang tahu? Sejumlah ahli geografis berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ahli geografi menyebutkan di dunia ada 7 benua. Ada juga yang menyebutkan 6 benua. Bahkan ada yang menyebutkan 5 benua. Pada pembahasan pelajaran kita ini, kita akan bahas bahwasanya sepakat kita akan membahas tentang di dunia ada 5 benua. Di antaranya adalah Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Anak sekalian, mari kita lihat letak dan luas benua Asia. Secara astronomis, benua Asia adalah terletak pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Total luas wilayah benua Asia adalah 44 juta kilometer
persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Selain itu, benua Asia juga menjadi benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sebagian besar letak geografis benua Asia berada di bagian utara garis khatulistiwa di belahan bumi bagian timur. Sementara secara geografis benua Asia berada di belahan bumi bagian timur serta memanjang dari belahan utara hingga selatan. Jika diperhatikan lebih detail lagi secara geografis, benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Daratan benua Eropa dan Asia menyambung dan sering disebut Eurasia. Letak Asia pun diapit oleh benua Eropa di bagian barat dan benua Australia di bagian selatan. Benua Asia berada di antara 3 perairan samudra luas, yaitu Samudra Hindia di bagian selatan benua Asia, Samudra Pasifik di bagian timur benua Asia, Samudra Arktik di bagian utara benua Asia. Benua Asia memiliki banyak daerah pegunungan, termasuk pegunungan Himalaya dengan gunung Everest sebagai gunung tertinggi di Asia di dunia. Selain itu, terdapat banyak kawasan gurun yang ada di benua Asia, termasuk gurun Gobi di Cina dan beberapa gurun pasir yang ada di negara-negara Asia Barat atau Timur Tengah. Beberapa negara Asia yang berdekatan dengan garis khatulistiwa pun beriklim tropis termasuk Indonesia. Batas wilayah benua Asia. Di bagian utara berbatasan dengan daratan Eropa dan Samudra Arktik. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Pegunungan Ural, dan benua Afrika. Di selatan adalah Samudra Hindia. Pembagian wilayah benua Asia dan negara-negara yang ada di bagian wilayah Asia tersebut diantaranya Asia Tenggara itu terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand, Timur Leste, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Laos. Asia Timur, Cina, Hong Kong, Macau, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia. Asia Barat atau Timur Tengah, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, Palestina, Irak, Israel, Lebanon, Turki, Suriah, Yordania, Iran, dan Siprus. Asia bagian selatan terdiri dari Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Afghanistan. Asia Tengah terdiri dari Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sementara Asia Utara digolongkan ke dalam benua Eropa dan Asia atau disebut dengan transbenua seperti Turki, Georgia, Armenia, Mesir, dan Rusia. Pengaruh iklim letak benua Asia. Letak geografis benua Asia memberikan banyak pengaruh bagi negara-negara di benua Asia setelah salah satunya dipengaruhi oleh keadaan iklim
tergantung pada letak geografis dari masing-masing negara yang ada di benua Asia ini. Seperti Asia Utara, beriklim kontinental kutub, terutama wilayah Siberia Utara. Asia Tengah, beriklim kontinental kering, terutama gurun Gobi. Asia Barat, bagian darat atau gurun, terutama Jazirah Arab. Asia Selatan dan Tenggara, beriklim tropis. Jepang dan semenanjung Korea, beriklim subtropis. Demikian anak sekalian untuk pembahasan materi tentang benua Asia. Untuk benua-benua yang lain, 4 benua berikutnya silakan anak-anak baca pada buku paket yang ada di masing-masing anak-anak. Kemudian bisa juga kalian baca lewat buku penunjang lainnya, termasuk juga Anda bisa gunakan Google. Silakan anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya, Bapak akan kirim tugas, kerjakan tugas dengan baik. Kemudian tugas tersebut Bapak mohon untuk bisa dikumpulkan pada hari Sabtu pada lembaran kertas folio. Demikian anak sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Selamat pagi.